Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-an nahnu nadrusu al-lughatal arabiyyah. Sekarang kita belajar bahasa Arab, yaitu di halaman 34 yang kita lewati. 34 di bab 2 ini ada fahmut tarokib, pemahaman gramatikal, ya, gramatikal atau tata bahasa Arab. Sekarang kita belajar ini yang sebelumnya ibu lewat dulu. Kita langsung saja ya. Pertama, fahmut tarokib. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam fahmut tarokib di bab 2 kita akan belajar tentang sifat, terus jihad dan jihad. Pertama, sifat. Kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Indonesia disebut kata sifat. As-sifat disebut kata sifat. As-sifatu bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia disebut kata sifat, atau dalam bahasa Inggris disebut adjektif, yaitu kata yang menunjukkan sifat. Kata yang menunjukkan sifat seperti apa? Cantik, jelek, tinggi, kurus, terus apalagi? Kecil, pendek, baru, lama, apalagi? Banyak ya kata sifat. Bersih, kotor, sempit, luas, besar, pendek, itu kata-kata sifat. Sekarang di sini kata sifat dibagi menjadi dua. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Ini artinya makna. Kalau muzakkar berarti dia di belakangnya tidak ada tak marbutohnya, ya. Kalau yang muannas berarti katanya itu muannas, perempuan, berjenis kelamin perempuan, ada tak marbutohnya. Ini muzakkar, ini muannas, tapi artinya sama, walaupun ada perbedaan dalam segi tulisannya, tapi artinya sama. Nazifun, nazifatun, artinya dua-duanya bersih. Bedanya ini muzakkar, ini muannas. Kita baca bareng-bareng ya. Nazifun, nazifatun. Nazifun, nazifatun, bersih. Yang kedua, wasi'un, wasi'atun. Wasi'un, wasi'atun, luas. Wasi'un, wasi'atun, luas. Yang ketiga, jamilun, jamilatun, bagus atau cantik. Jamilun, jamilatun, bagus atau cantik. Kalau jamilun berarti ganteng, jamilatun cantik. Ini untuk muzakkar, jamilun ganteng atau bagus bisa. Jamilatun cantik atau bagus. Kemudian jadidun, jadidatun. Jadidun, jadidatun, baru. Ke sampingnya ini setiap kata sifat pasti ada perlawanannya. Ini perlawanannya ya dari tabel ini. Ini bersih, yang ini wasikhun, wasikhotun. Wasikhun, wasikhotun. Wasikhun, wasikhotun, kotor. Wasikhun, wasikhotun, kotor. Yang kedua, doyikun, doyikotun. Doyikun, doyikotun, sempit. Doyikun, doyikotun, sempit. Lanjutnya, qobihun, qobihatun. Qobihun, qobihatun, jelek. Qobihun, qobihatun, jelek. Lanjutnya, qodimun, qodimatun. Qodimun, qodimatun, lama. Qodimun, qodimatun, lama. Oke. Di sini contoh kata sifat dalam bentuk kalimat. Kalau ini kan masih hanya kata sifatnya aja. Sekarang kita lihat bagaimana kata sifat ketika sudah masuk kepada sebuah kalimat. Di sini contoh kalimat dengan kata sifat muzakkar.
Contohnya Alkitabu jadidun, buku itu baru. Alkitabu jadidun, Alkitabu jadidun, buku itu baru. Jadidun muzakkar, ya enggak? Kenapa pakainya jadidun? Karena alkitabunya tidak ada tak marbutohnya. Kamu mau bilang buku baru, kamu bingung pakai jadidun apa jadidatun. Sedangkan kitabu ini, lafadz alkitabu ini muzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Berarti menggunakannya lafadz jadidun, bukan lafadz jadidatun gitu. Alkitabu jadidun, di bawahnya al-masjidu nazifun, al-masjidu nazifun, masjid itu bersih. Ini contoh kata sifat muzakkar ketika sudah dibentuk dengan kalimat yang lain. Kemudian contoh kalimat dengan sifat muannas. Al-qurrasatu jadidatun, al-qurrasatu jadidatun, al-qurrasatu jadidatun. Di sini al-qurrasa ada tak marbutohnya, makanya memakainya kata sifatnya yang muannas. Ini kata bendanya muannas, kata sifatnya juga muannas. Buku itu baru. Kemudian as-saburatu nazifatun, as-saburatu nazifatun. Kata bendanya muannas, kata sifatnya juga muannas. Papan tulis itu bersih. Paham ya? Jadi kalau kata kata bendanya atau orangnya atau nama seseorang atau tempat itu bentuknya muzakkar, maka kalau mau diberi sifatnya juga muzakkar. Kalau kata bendanya atau nama sebuah tempat atau apapun itu katanya bentuknya muannas, ada tak marbutohnya, maka kata sifatnya juga muannas. Jika akan diberikan kata sifat. Lanjut ya. Sekarang tadi kita sudah melihat contoh kalimat dengan kata sifat muzakkar dan contoh kalimat dengan kata sifat muannas. Sekarang kita akan mengetahui yang sudah tadi diberi contoh ini. Kita akan tahu bahwa ini adalah merupakan susunan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyahnya yaitu berbentuk mubtada dan khobar. Contoh ini sebuah tempat, al-faslu, kelas. Kelas ini katanya muzakkar, maka sifatnya juga muzakkar. Mau diberi sifat, al-faslu nazifun, kelas itu bersih atau kelas yang bersih, kelas itu bersih. Gitu. Al-faslunya itu mubtada, isim sebuah nama, nazifunnya khobar. Ya, al-faslu mubtada, di mana mubtada ini bentuknya kalimat isim. Terus nazifunnya itu kalau ada mubtada pasti ada khobar. Nazifunnya itu dihukumi khobar dan terbuat dari kata sifat. Al-faslu mubtada yang terbuat dari kalimat isim, nazifun khobar yang terbuat dari kata sifat. Gitu. Al-faslu nazifun, kelas itu bersih. Al-maktabatu nazifatun, al-maktabatu nazifatun, perpustakaan itu bersih. Yang ketiga, al-mal'abu wasi'un, al-mal'abu wasi'un, lapangan itu luas. As-suratu najamilatun, as-suratu jamilatun, gambar itu bagus, gambar itu indah. Boleh. Kemudian yang kelima, al-kitabu jadidun, al-kitabu jadidun, al-kitabu buku, buku itu baru, buku itu baru. Sekarang penjelasannya. Tadi udah
Apa sih, sedikit Ibu jelaskan. Penjelasan. Contoh-contoh pada tabel merupakan contoh nominal jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ya, ismiyah ini yang bangsa nama, isim, dengan pola mubtada dan khobar. Dengan pola mubtada dan khobar, mubtadanya itu atau terdiri atau berbentuk isim mufrad, kata tunggal. Di sini isim mufrad berarti kata tunggal, kata yang menunjukkan satu, hanya satu ya. Dan khobarnya itu terdiri dari isim sifat atau kata sifat. Isim sifat yaitu adjektif. Adjektif ini sifat. Jadi di sini tabel pertama yaitu merupakan mubtada terdiri atau terbuat dari isim mufrad. Isim mufrad adalah isim atau nama yang menunjukkan satu, faslun, satu kelas. Jadi cuma satu kelas. Maktabatun, satu perpustakaan. Mal'abun, satu lapangan. Suratun, satu gambar. Kitabun, satu buku. Jadi ini merupakan isim mufrad. Khobarnya itu terbuat dari isim sifat. Kalimat isim, nama, isim itu nama ya. Sifat juga nama. Berarti sifat adalah nama yang berbentuk sifat, bagus, cantik, itu merupakan nama. Makanya ini dinamakan jumlah ismiyah, jumlah yang berbangsa nama, berbangsa isim. Yang jumlah ismiyahnya itu terdiri atau berpola mubtada dan khobar. Mubtadanya terbentuk dari isim mufrad, khobarnya terbentuk dari isim sifat. Mubtada itu seringnya bisa kita lihat, mubtada itu seringnya diawali dengan alif lam. Ya kan? Terus susunan kalimat dengan pola mubtada dan khobar pada tabel, khobarnya harus sesuai dengan mubtadanya. Jadi khobar ini harus menyesuaikan dengan mubtadanya, harus ikutin mubtadanya. Ibaratnya kalau misalnya mubtadanya pakai baju putih, khobar pakai baju putih. Kalau misalnya mubtadanya lagi pakai baju merah, khobar harus pakai baju merah. Ibaratnya ya, di sini khobar harus mengikuti mubtadanya dalam apa aja. Pertama nih, khobar mengikuti mubtada dalam segi jenisnya. Jenis ini apa sih namanya? Kelaminnya, kelamin kata tersebut. Mudzakar, jenis itu dalam kurung mudzakar dan muannas. Jadi kalau misalnya mubtadanya mudzakar, khobarnya harus mudzakar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya harus muannas. Itu. Jadi si khobar harus mengikuti mubtadanya yang pertama dari segi muzakkar dan muannasnya atau dari segi jenisnya. Yang kedua harus mengikuti khobar harus mengikuti mubtada dari segi bilangan. Bilangan atau kalau bahasa Arab disebut dengan adad. Bilangan di dalam bahasa Arab ada mufrad itu menunjukkan satu, ada musanna menunjukkan dua, ada jamak menunjukkan banyak, lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Ya. Jadi di sini khobar harus mengikuti mubtada dalam segi bilangannya. Di sini kalimat isimnya isim mufrad, berarti khobarnya juga sifatnya harus mufrad. Ini karena isim mufrad semua, berarti ini udah mufrad semua sama. Gitu. Belum menggunakan isim tasniyah dan jamak. Di sini kebetulan sudah sinkron. Ini mufrad, ini juga kata sifatnya juga mufrad. Yang ketiga, susunan kalimat dengan pola mubtada dan khobar terdiri dari isim sifat atau adjektif, kadang-kadang juga didahului oleh kata ganti tunjuk. Kadang-kadang juga didahului oleh kata ganti tunjuk, isim isyarah, hadza, hadhihi. Kadang-kadang juga begini, hadzal faslu gitu. Hadza al-faslu jadidun. Kelas ini bersih gitu. Hadhihi maktabatu nadhifatun. Hadhihi maktabatu, ini perpustakaan atau perpustakaan ini bersih. Jadi kadang-kadang susunannya juga didahului oleh isim isyarah, kata tunjuk. Hadza bisa hadhihi, bisa dzalika, bisa tilka.
gitu. Ya, jadi paham ya. Jadi ini adalah susunan jumlah, ibu ulang lagi. Ini adalah susunan jumlah ismiyah yang berpola mubtada khobar. Mubtadanya terdiri dari isim, di sini isimnya isim mufrad, khobarnya terdiri dari isim sifat. Khobar harus mengikuti mubtada dalam 2 syarat. Pertama, kalau mubtadanya itu muzakkar, berarti khobarnya harus muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya harus muannas. Yang kedua, kalau dari segi adad atau bilangan, jika mubtadanya mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Ini mubtadanya sudah isim mufrad semua, khobarnya juga berbentuk isim sifat yang mufrad. Terus yang ketiga, terkadang di depan sini didahului oleh isim isyarah, boleh hadza faslu, nanti alnya hilang, hadza faslu nadhifun, hadhihi maktabatu nadhifatun gitu. Udah ya, ini yang pertama, semoga paham. Yang nggak paham nanti bisa WA ibu ya. Kemudian B, al jihad. Jihad ini mata angin, arah mata angin. Al jihatu atau arah mata angin dalam bahasa Indonesia adalah kata yang menunjukkan arah atau letak suatu benda atau seseorang. Jadi bisa menjelaskan letak benda atau letak orang atau letak tempat. Berikut ini adalah kata yang menunjukkan arah mata angin dalam bahasa Arab. Baik arah mata angin pokok atau asli maupun arah mata angin cabang. Sekarang al-jihatu al-asliyah. Al-jihatu al-asliyah. Al-jihatu al-asliyah. Arah mata angin pokok. Ada 4. Ada syamalun. Sering juga kalian sebut shimalun boleh. Di sini syamalun, utara. Syamalun, utara. Syamalun, utara. Kemudian janubun, selatan. Janubun, selatan. Janubun, selatan. Kemudian timur, syarqun, timur. Syarqun, timur. Ghorbun, barat. Ghorbun, barat. Ghorbun, barat. Kemudian ada arah mata angin cabang, ya. Contohnya seperti syamalun ghorbiyun. Syamalun ghorbiyun. Arah mata angin cabang bahasanya al-jihatu far'iyah. Al-jihatu far'iyah. Ini mata angin, far'iyah artinya cabang, berarti arah mata angin cabang. Yang pertama syamalun ghorbiyun, barat laut. Syamalun ghorbiyun, barat laut. Kalau di Indonesia disebut barat laut. Aslinya artinya apa? Syamalun ghorbiyun. Syamalun utara, ghorbiyun barat. Jadi sebelah utara barat. Ya, artinya utara barat. Ya. Sebelah utara, utara barat. Jadi sebelah utara tapi di sebelah baratnya disebut barat laut. Syamalun ghorbiyun, barat laut. Kemudian ada apa lagi? Syamalun syarqiyun. Syamalun syarqiyun artinya timur laut. Syamalun syarqiyun. Samalun syarqiyun. Samalun syarqiyun. Sebelah utara, utara apa nih? Utara timur, sebelah timur utara. Atau utaranya sebelah timur, yaitu timur laut, disebutnya timur laut. Syamalun syarqiyun, timur laut. Ada lagi barat daya, janubun ghorbiyun. Janubun ghorbiyun, selatan barat, sebelah selatan barat atau disebut barat daya. Kemudian ada janubun syarqiyun. Janubun syarqiyun. Janubun syarqiyun, selatan timur, disebut tenggara. Jadi janubun syarqiyun, tenggara. Gitu. Ini nanti dihafalkan ya. Nama-nama arah mata angin dihafalkan. Ibu minta dihafalkan. Nah, kemudian di sini
contoh penggunaan al-jihad atau arah mata angin jika sudah dalam bentuk kalimat, ya, sudah masuk dalam bentuk kalimat. Bagaimana al-jihad arah mata angin sudah masuk dalam kalimat? Contohnya di sini, misal Bandung asimatu Jawal Ghorbiyah. Kemudian di sini contohnya Bandung asimatu Jawal Ghorbiyah. Bandung asimatun artinya ibu kota, ya. Bandung adalah ibu kota Jawal Ghorbiyah, Jawa Barat. Di sini ada arah mata angin digunakan dalam sebuah kalimat. Contohnya ada juga Semarang asimatu ibu kota Jawal Wusto, Jawa Tengah. Itu. Lalu selanjutnya ada juga bentuk mubtada khobar seperti di sini. Al masjidu, masjid, syarqol maktabati. Masjid di sebelah timur perpustakaan. Syarqo maktabah, timur perpustakaan. Al ma'malu, laboratorium, janubas musola, di sebelah selatan musola, di sebelah selatan musola. Ada lagi al-mal'abu, lapangan, syamalul maksofi, di samalal maksofi, di sebelah utara kantin, di sebelah utara kantin. Jadi ini adalah contoh-contoh jihad arah mata angin ketika sudah masuk dalam sebuah kalimat. Bisa seperti di atas, bisa seperti di sini. Sini menjadi mubtada, sebuah tempatnya menjadi mubtada, di sini arah mata anginnya menjadi khobar. Mungkin untuk hari ini dicukupkan, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa japri ke ibu, ada yang belum paham ya. Jadi tadi adalah kita sudah menjelaskan fahmu tarokib, yaitu pertama sifat, kata sifat, di dalamnya ada mubtada khobar, yang kedua ada jihad. Arah mata angin ini dihafalkan. Dalam jihad juga ada, dia juga bisa dibuat kalimat mubtada khobar juga. Dapat dipahami ya. Terima kasih. Syukron ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.